Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SKDL akan menampilkan roleplay dengan judul Pemphigus vulgaris. Membeli minyak goreng. Penyakit apa itu, Dok? Sus, tolong panggilkan keluarga Tuan Kak. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Rifa. Baik, Bu. Ayo tolong diangkat bapaknya. Tuan Kak berusia 45 tahun, tinggal di Kota Bandung. Ia memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Sebagai tulang punggung keluarga, sehari-hari ia bekerja sebagai pedagang tahu goreng. Ia memulai mata pencaharian ini sudah sejak 10 tahun yang lalu. Katakanlah ia sudah mahir dalam berdagang. Hingga suatu hari, kejadian tak terduga menimpa dirinya. Kondisinya ketika ia berjualan, tiba-tiba kompor yang sedang digunakan untuk menggoreng meledak hebat. Hingga seluruh badannya mengalami luka bakar yang cukup parah. Setelah beberapa tindakan dilakukan untuk mengobati luka bakarnya tersebut, namun tak juga sembuh, justru keadaannya semakin parah ketika diperiksa lagi. Ternyata luka bakar tersebut mengalami infeksi dan dokter mendiagnosa Tuan K terserang penyakit Pemphigus vulgaris. Semua barang dagangannya sudah siap, Bu. Ayo kita berangkat. Ya, ayo Pak. Mereka pun berangkat ke tempat berjualan. Sesampainya di sana, mereka langsung merapikan barang dagangan di roda. Suaminya mulai menggoreng tahu. Setelah tahu sudah cukup banyak yang matang, seketika langsung banyak dihampiri pembeli. Istrinya pun membantu untuk melayani pembeli, sedangkan suami masih tetap menggoreng. Karena barang dagangan masih banyak yang belum tergoreng dan pembeli masih banyak yang mengantri, seketika stok minyak goreng hampir habis. Suami pun meminta tolong kepada istrinya untuk membelikan dulu minyak goreng ke warung yang lumayan jauh dari tempat berjualan. Wah, Bu, minyak gorengnya udah mau habis, Bu. Masih banyak gorengan yang belum digoreng. Ibu mau ke warung dulu buat membelikan minyak goreng? Tapi Pak, ini kan lagi banyak yang beli. Terus gimana? Sudah, biar Bapak saja, Bu, yang melayani pembeli sama membikin gorengannya. Ibu pergi dulu saja ke warung untuk membeli minyak goreng. Emang gak apa-apa? Bapak emang gak keteteran? Gak apa-apa, Bu. Bapak bisa kok. Saat itu si istri pun bergegas pergi ke warung untuk membeli minyak dengan meninggalkan banyak pembeli. Jarak yang ditempuh lumayan jauh dari tempat berjualannya. Seketika ia kembali dari warung, kejadian tak terduga menimpa suaminya, yaitu kompor yang digunakannya meledak. Banyak orang yang sudah mengerumuni tempat jualannya. Ia pun dengan panik berlari untuk menghampiri kerumunan orang-orang. Ini ada apa? Bapak nggak apa-apa? Si istri pun mencoba menerobos kerumunan orang-orang yang memenuhi tempat jualannya untuk memastikan keadaan suaminya. Tiba-tiba ia syok melihat suaminya yang tergeletak dengan keadaan kesakitan dan merintih menggigil memanggil istrinya. Ibu tolong Bapak, Bu. Bu, tolong Bapak. Bapak, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang terjadi, Pak? Ini, Bu, minyaknya meledak. Untung aja udah nggak ada pembeli, Bu. Untung juga banyak yang nolong. Udah, Pak. Ayo kita ke res aja. Kebetulan saya bawa mobil. Ayo kita bawa ke rumah sakit saja pakai mobil saya ya Bu. Jangan terlalu lama didiamkan. Nanti si bapaknya kesakitan. Ayo tolong diangkat bapaknya, masukin ke dalam mobil saya. Dengan rasa penuh cemas, anak dan istri Tuan K pergi meninggalkan ruangan dan dokter bersama perawat segera memberikan tindakan kepada Tuan K. Setelah dokter menangani, pasien pun harus dirawat di rumah sakit dan dokter pun keluar dari ruangan dan menghampiri keluarga pasien.
Keluarga Tuan Kak? Saya dok, saya keluarganya. Oh iya ibu, bapaknya harus dirawat dulu sampai kondisinya benar-benar pulih. Tapi sekarang bapaknya sudah sadar. Alhamdulillah dok, gak apa-apa, yang penting suami saya bisa pulih kembali dok. Baik ibu, pasien akan segera dipindahkan ke ruang rawat inap. Untuk selanjutnya ibu bisa urus dulu administrasinya. Iya, baik dok. Setelah istrinya mengurusi administrasi, pasien pun dipindahkan ke ruangan rawat inap. Ini sus surat-suratnya, saya sudah lengkapi. Dan suster IGD pun menelpon suster rawat inap. Selamat siang, apakah ini benar dengan suster? Selamat siang. Oh iya betul. Ada yang bisa saya bantu? Saya perawat dari IGD, ingin memindahkan pasien dengan luka bakar. Tolong siapkan kamarnya ya sus. Baik sus, ruangannya di ruang level B ya sus. Oke sus. Suster IGD pun memindahkan pasien ke ruangan mawar A. Ini sus, pasiennya dan ini surat-suratnya sus, terima kasih. Oh iya sus. Setelah 3 hari dirawat, akhirnya dokter pun membolehkan pasien pulang dan meresepkan obat untuk dibawa pulang. Sus, tolong panggilkan keluarga Tuan Kak. Baik dok. Permisi, dengan keluarga Tuan F. Ibu ditunggu segera di ruang dokter. Oh iya, baik sus. Setelah itu, istri Tuan K meminta kedua anaknya untuk menjaga Tuan K. Nak, tolong jagain dulu ya. Mama mau ke ruang dokter dulu. Baik Bu, aku jagain Bapak. Ibu hati-hati ya. Setelah itu, sang istri pun bergegas ke ruang dokter dan telah sampailah sang istri di ruangan dokter. Ya dok, ada apa? Begini Bu, alhamdulillah kondisi bapaknya sudah membaik dan sudah boleh pulang. Untuk selanjutnya ibu boleh urus dulu administrasinya dan silakan tukarkan resep obatnya. Dan setelah itu bapak boleh pulang. Alhamdulillah ya Allah, baik dok. Terima kasih banyak dokter. Iya, sama-sama Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya dok. Silakan Ibu. Sang istri pun mengurus administrasi dan menebus obat. Dan setelah itu mereka pulang. Setelah hari pertama pulang dari rumah sakit, keadaan Tuan K masih mendingan. Tetapi Tuan K mengeluh tentang keadaannya yang tidak bisa menafkahi keluarganya lagi. Bu, Bapak jadi kepikiran terus Bu, jadi sedih. Bapak gak bisa lagi menafkahi keluarga ini Bu, apalagi kan untuk anak-anak sekolah. Sudah Pak, kalau soal itu Bapak nggak usah dipikirin. Karena kalau soal uang kita kan masih punya tabungan. Yang penting Bapak itu sehat lagi, pulih lagi kayak biasanya. Ya Bu, maafkan Bapak karena sudah seperti ini, sudah membebani keluarga. Sudah Pak, Bapak nggak perlu meminta maaf. Ini udah takdir dari Tuhan. Karena semua cobaan pasti dari Tuhan. Kita ambil hikmahnya aja. Semoga di balik ini ada hikmahnya. Yang penting Bapak sekarang sehat, nggak usah banyak yang dipikirin. Bapak istirahat ya Pak ya. Iya Bu, Bapak mau istirahat dulu ya Bu. Setelah itu, Tuan K jadi banyak melamun karena terus-terusan memikirkan kondisi ekonomi keluarganya. Dan setelah 5 hari di rumah, kondisi Tuan K malah semakin memburuk. Luka bekas luka bakar malah semakin merah dan parah. Bahkan timbul lepuhan di punggung sampai Tuan K merasakan nyeri yang sangat hebat. Aduh, Ibu, kenapa dada Bapak sakit banget ya Bu? Masa iya Pak? Coba Ibu lihat. Ya Allah, Bapak kenapa ini lukanya pada melepuh? Ayo kita ke res dulu yuk Pak. Aduh. Nak, ayo kita bawa Bapak ke rumah sakit dulu. Bapak lukanya kamu lagi nak. Ayo Bu, kita bawa Bapak ke rumah sakit lagi. Ayo Bu, ayo. Tuan K langsung dibawa ke IGD. Setelah ditangani oleh dokter, dokter menyarankan agar Tuan K untuk dites darah. Bagaimana keadaan suami saya dok? Saya sangat khawatir. Begini Bu, sebaiknya Bapak dilakukan tes darah agar kita lebih mengetahui keadaan Bapak. Baik dok, tidak apa-apa.
apa yang penting suami saya sembuh kembali, Dok. Setelah itu, Tuan K pun melakukan tes darah, dan 1 jam kemudian hasilnya pun sudah keluar, dan dokter pun memanggil keluarga pasien untuk ke ruangannya. Sus, tolong panggilkan keluarga Tuan K. Baik, Dok. Permisi dengan keluarga Tuan F. Ibu ditunggu segera di ruangan dokter. Oh iya, baik sus. Nak, tolong jagain dulu ya. Mama mau ke ruang dokter dulu. Baik Bu, aku jagain Bapak. Setelah itu, sang istri pun bergegas ke ruang dokter, dan telah sampailah sang istri di ruangan dokter. Ini Ibu, hasil tes darahnya sudah keluar dan hasilnya menunjukkan semakin hari semakin parah karena adanya infeksi. Jadi saya tegakkan diagnosanya yaitu pemphigus vulgaris. Penyakit apa itu, Dok? Saya baru mendengarnya. Pemphigus vulgaris adalah gangguan integumen atau kerusakan jaringan pada kulit akibat adanya luka bakar yang memperparah keadaannya karena di sini adanya infeksi dan juga stres dapat memperparah keadaan penyakitnya karena kan ini berkaitan dengan sistem imun. Terus, apa yang bisa saya lakukan, Dok, untuk suami saya? Sebaiknya Bapak dirawat kembali supaya proses penyembuhannya lebih maksimal lagi, Bu. Baik, Dok, kalau itu yang terbaik untuk suami saya, lakukan saja, Dok. Kalau begitu, silakan Ibu urus dulu administrasinya ya. Ya sudah, kalau begitu, Dok, saya permisi dulu ya, Dok. Silakan, Bu. Suster IGD pun memindahkan pasien ke ruang aloe vera B. Ini sus, pasiennya dan ini surat-suratnya sus. Oh iya sus. Setelah beberapa jam kemudian, suster rawat inap pun memberi tindakan luka pada Tuan K. Selamat sore Pak, Bu. Perkenalkan saya perawat Rifa. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan luka. Tujuannya agar lukanya terhindar dari infeksi dan juga cepat kering. Waktunya sekitar 3 menitan ya Pak, Bu. Bapak siap ya? Siap, sus. Akan sedikit sakit. Oh. Bapak siap dulu ya, Pak ya? Biarkan Bapak. Perawatan lukanya sudah selesai ya Pak. Bagaimana perasaannya sekarang? Sudah, sus. Sudah nyaman sekarang, Mas. Sudah enakan. Alhamdulillah jika begitu. Baik Pak, jika Bapak membutuhkan sesuatu atau Ibu membutuhkan sesuatu, bisa memencet tombol di sebelah sana atau bisa menghubungi saya di ruang perawat. Saya permisi dulu ya Bu. Pak. Siap, sus. Silakan, sus. Terima kasih banyak, sus. Setelah 2 hari kemudian, keadaan Tuan K sudah ada perkembangan dan sudah mulai membaik. Kemudian perawat akan melakukan penkes kepada Tuan K dan keluarga tentang penyakit pemphigus vulgaris dan cara melakukan perawatan ketika di rumah untuk proses pemulihan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Bagaimana keadaan Bapak sekarang? Sudah agak baikan, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Pak. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Rena. Di sini saya akan melakukan penkes. Tujuannya agar Bapak dan Ibu tahu apa itu pemphigus vulgaris atau keadaan yang saat ini Bapak alami dan cara melakukan perawatan di rumah. Kurang lebih saya meminta waktunya 7 menit ya Bapak Ibu. Apakah bersedia? Oh iya, silakan, sus. Silakan Suster cantik. Baik, kalau bersedia kita lanjut. Nah, jadi pemphigus vulgaris ini adalah gangguan kulit serius yang ditandai dengan lepuhan di lapisan kulit, bagian dari mulut, kemudian tenggorokan, kemudian kelamin. Nah, lepuhan ini mudah pecah ya Ibu Bapak, jadi rentan terkena infeksi. Adapun faktornya yaitu stres, karena stres berlebihan akibat luka bakar, kemudian usia juga menjadi faktornya. Adapun tanda dan gejalanya adalah luka retak atau lepuhan, kemudian rasa gatal atau nyeri di bagian dada, bahu, punggung, kemudian mata, mulut, tenggorokan, paru-paru, dan di bagian daerah kelamin. Adapun
Adapun cara perawatan di rumah agar pemphigus-nya cepat pulih, yang pertama yaitu minum obat sesuai dengan resep dokter. Yang kedua, periksakan ke dokter sesuai dengan jadwal kontrol untuk mengetahui kondisi perkembangan Bapak. Selanjutnya, makan makanan sehat yang seimbang, ikuti petunjuk untuk membersihkan dan merawat luka dengan benar. Kemudian yang terakhir, gunakan handuk dan pakaian yang bersih. Baik, sekian materi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas Bapak Ibu? Ya Sus, saya sudah mengerti. Terima kasih banyak. Baik, kalau sudah jelas. Setelah hari ketiga Tuanka dirawat, akhirnya Tuanka diperbolehkan untuk pulang. Sus, tolong panggilkan keluarga Tuanka. Baik dok. Permisi dengan keluarga Tuan F. Ibu ditunggu segera di ruangan dokter. Permisi dok, ada apa ya? Alhamdulillah, Bapak sudah bisa pulang. Tinggal proses penyembuhan saja dan itu bisa dilakukan di rumah sesuai prosedur yang sudah disampaikan oleh perawat kemarin ya Bu. Nah ini contoh merawat luka yang baik dan benar. Alhamdulillah, terima kasih banyak dokter. Iya Ibu, sama-sama. Silakan urus dulu administrasinya dan tukarkan obatnya ya Bu. Baik dok, kalau begitu saya izin permisi dulu ya dok. Terima kasih banyak ya dokter. Akhirnya sang istri sudah selesai mengurusi administrasi dan mengambil obat. Mereka pun segera bergegas pulang. Bagaimana Pak keadaannya sekarang? Udah mendingan kan? Bapak istirahat ya Pak ya. What you do to me is indescribable. Got me sparkling just like an emerald. Set my soul on fire, make me wild like the deep blue sea. No other boy ever made me feel beautiful. When I'm in your arms, feel like I have it all. Is it your tattoos or golden grill that makes me feel this way?